Lanjut ke learning objektif berikutnya, yaitu memahami jenis aset tidak berwujud. Kalau dari tadi kita ngomongin plan aset, yaitu aset tetap yang berwujud. Nah, sekarang aset tetap yang tidak berwujud atau nama lainnya intangible asset. Kenapa disebut dengan intangible asset? Kenapa disebut dengan aset yang tidak berwujud? Karena memang dia tidak berwujud. Dia merupakan hak, keistimewaan, dan competitive advantage yang dihasilkan dari kepemilikan aset jangka panjang, tapi nggak ada wujud fisiknya gitu. Contohnya apa? Contohnya paten, copyright, franchise, trademarks, trade names, dan goodwill. Kebayang ya? Jadi kayak paten gitu tuh ternyata itu aset loh, tapi dia aset yang nggak berwujud. Copyright itu juga aset tak berwujud, franchise itu juga aset tidak berwujud gitu. Nah, berarti kalau aset berarti nanti harus dicatat di balance sheet, di statement of financial position gitu ya. Nah, di sini intangible ini umur manfaatnya itu bisa limited atau bisa indefinite, bisa limited, bisa unlimited gitu, tergantung jenis intangible-nya seperti apa gitu. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah paten gitu. Nah, kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten itu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, misalnya kalian menemukan suatu vaksin untuk mencegah COVID-19. Nah, ini bisa kalian patenkan. Nah, perlindungan hukum untuk paten kalian itu diberikan jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Nah, kalau masih menurut undang-undang ini, setiap pemegang paten atau penerima lisensi paten wajib membayar biaya tahunan atau maintenance fee. Jadi untuk memastikan patennya itu tetap terjaga gitu di setiap tahunnya. Nah, karena dia ada jangka waktunya nih 20 tahun, berarti di sini paten ini limited life ya. Jadi jangka waktunya terbatas gitu. Lalu ada copyright, hak cipta gitu. Apa itu hak cipta? Kalau menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau di buku kalian ya, copyright ini adalah dia memberikan pemilik itu hak eksklusif untuk mereproduce atau menjual artistic or published work. Nah, kalau di buku kalian disebutkan bahwa perlindungan hukumnya itu sepanjang umurnya kreator ditambah 70 tahun setelah kreator itu meninggal. Gitu. Nah, kalau di undang-undang kita itu sama, tapi untuk buku, karya tulis, lagu, musik, lukisan, dan lain-lain itu sama ya, berlakunya selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta itu meninggal gitu. Tapi kalau ciptaannya itu dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, ini hukum ya, perlindungan hukumnya berlaku selama 50 tahun gitu. Nah, beda lagi kalau menurut pasal 59 nih untuk karya fotografi, potret, karya sinematografi, dan lain-lain berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Nah, terkait copyright ini kalau lebih jelasnya kalian bisa cek langsung ke undang-undangnya ya, nomor 28 tahun 2014 gitu. Nah, ada lagi contoh intangible asset adalah franchise, atau mungkin kita lebih sering dengar kalau bahasa Indonesianya waralaba ya. Waralaba merupakan perjanjian kontraktual ya, contractual arrangement antara franchiser, pemegang waralaba, dan franchisee, penerima waralaba. Nah,
Franchise ini dia bisa limited life atau indefinite life. Limited or unlimited itu tergantung contractual arrangementnya seperti apa ya gitu. Nah, kalian kebayangkan ya contoh-contoh franchise, misalnya McD itu kan franchise, KFC itu franchise gitu. Jadi dia bisa limited or unlimited tergantung perjanjiannya seperti apa. Nah, contoh intangible aset lainnya adalah trademarks or trade names. Kalau di buku kalian disebutkan bahwa trademark adalah word, phrase, jingle, atau simbol yang membedakan atau mengidentifikasi perusahaan tertentu atau produk tertentu gitu ya. Contohnya misalnya ini logonya Coca-Cola, mereknya McDonald gitu. Nah, kalau di buku kalian legal protection for indefinite number of 20 years renewal periods. Jadi ini sebenarnya indefinite ya, dia unlimited dengan renewal tiap 20 tahun gitu. Nah, agak berbeda dengan undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Perlindungan hukumnya itu 10 tahun. Tapi nanti bisa di renewal gitu. 10 tahun renewal, 10 tahun renewal gitu. Renewal aja gitu ya. Jadi bisa dibilang trademarks, trade names ini indefinite sepanjang dia di renewal oleh pemegang mereknya. Nah, yang terakhir adalah contoh intangible asset itu goodwill. Nah, goodwill itu secara konseptual dia merupakan manfaat ekonomi di masa depan yang muncul dari aset lain yang diperoleh dalam bisnis kombinasi yang tidak bisa secara individual diidentifikasi dan diakui secara terpisah. Ini apa sih Bu? Nggak ngerti. Emang teorinya agak bingung sih, cuma nanti ketika kita ngitung ini yang dimaksud goodwill apa jadi paham. Tapi gini, gampangnya gini, goodwill itu contohnya ini nih, exceptional management. Jadi manajemen yang cihui gitu. Ketika perusahaan punya manajemen yang bagus, terus lokasinya strategis, good customer relation, terus employee-nya skillful, high quality product, terus nanti ketika perusahaan ini dijual dan apa istilahnya nilai jualnya perusahaan ini melebihi dari net asetnya, itulah yang disebut goodwill. Kebayang nggak? Jadi emang goodwill ini baru kelihatan kalau seluruh bisnisnya ini sudah dibeli gitu loh. Jadi misalnya nih ya, misal perusahaan Apple, jangan Apple, yaudahlah Apple deh yang gampangnya. Apple itu kan high profile firm ya, perusahaan yang high profile. Dia customer loyalty-nya bagus, istilahnya produknya itu udah dianggap sebagai produk yang high end gitu kan oleh customernya. Nah, misalnya nih Apple tuh dijual, terus purchase cost-nya misalnya harganya ini gampangnya aja kali ya 5 juta gitu ya, 5 juta USD ini, padahal more than that ya. Nah, misalnya ya purchase cost-nya misalnya 5 juta gitu. Nah, kemudian kalau dilihat nih dari total asetnya ini total asetnya dinilainya secara fair value ya. Fair value itu nilai wajarnya nih. Misalnya total asetnya fair value-nya misalnya 4 juta gitu, 4 juta USD. Nah, kemudian total liability-nya misalnya 1 juta. Nah, di sini kan net asetnya Apple itu kan 3 juta. Didapat dari mana? Total aset dikurangi total liability. Nah, net asetnya Apple tuh 3 juta. Nah, goodwill-nya dilihat dari mana? Goodwill-nya nih dilihat dari sini. Purchase cost-nya dikurangi dengan purchase price ya. Purchase price-nya dikurangi dengan net asetnya. Berarti berapa? 2 juta. Nah, 2 juta inilah yang disebut dengan goodwill. Jadi ketika
harga beli melebihi dari net asetnya, fair value dari net asetnya gitu. Goodwill, jadi gampangnya apa ya, goodwill tuh ketika perusahaannya itu punya nama baiknya dalam segi apa, dari manajemen yang cihuy, dari lokasi yang strategis, customernya loyal, high quality product gitu. Kebayang ya, jadi goodwill itu hanya bisa tercatat jika seluruh perusahaan itu memang sudah dibeli. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ke learning objective berikutnya.